saja. Pada hari ini kita akan belajar mengenai apa itu biostatistika gitu. Dan di sini ada slogan yang ditulis oleh saya adalah Let's make data talk. Apa artinya? Ayo kita buat data itu bicara. Ayo kita buat data itu ngomong apa sih gitu ya. Apa sih gitu. Apa sih gitu. Jadi seru ngomong seolah-olah komunikasi dengan kita. Oke, kita mulai dari pengertian konsep biostatistika. Sebelum ke biostatistika ada statistika. Apa itu statistika? Suatu bidang studi atau ilmu, jadi teori ya. Studi yang berkenaan, yang berkaitan dengan poin pertama, mengorganisir atau pengorganisasian atau mengumpulkan. Pengorganisasian itu bahasa lainnya mengumpulkan data-data yang tersebar ya, dan kita mau tanya sesuatu dari orang itu namanya mengorganisasi data ya. Si A kenapa ngomong gini, si B ngomong gini, si C ngomong gini, padahal sama satu kelas, kok bisa beda ya? Nah itu semua itu namanya prosesnya pengorganisasian. Jadi bukan pemahaman organisasi kemahasiswaan, bukan begitu ya. Jadi organize, mengkoordinir, mengorganisir supaya data itu bisa dikumpulkan, kemudian jadi informasi. Nah, dan peringkasan data. Jadi saya tahu di satu kelas itu ada perempuan, ada laki-laki. Nah, saya tahu sebetulnya yang perempuan ini siapa saja namanya, kemudian usianya berapa saja gitu kan. Tapi rasa-rasanya kalau kita mau dibuat jadi judgement atau jadi suatu citra lah atau suatu image gitu ya. Image, kelas ini kelas kelas B nih. Kelas A tuh banyak laki-lakinya kan, ringkas ya, ringkas. Sebenarnya berapa sih laki-lakinya, berapa orang, itu meringkas. Pokoknya saya kalau kelas ini banyak perempuan ya, berarti harus ngasih contoh-contoh kasus-kasus yang terkait dengan kasus tentang keperempuan gitu ya. Nah itu meringkas data. Jadi saya nggak tahu siapa aja perempuan yang tua, siapa yang muda, saya nggak tahu. Tapi cukup diringkas saja, di sini banyak perempuan. Nah itu yang dimaksud dengan peringkasan data. Kita ringkas dalam bentuk persentase, berapa persen sih laki-lakinya, berapa persen sih perempuannya. Bayang ya, kalau absen kan semua nama dan itu ada di absen itu. Bayang selembar itu datanya banyak gitu ya, seperti ini, karena satu-satu disebutin. Tapi kalau dari absen tuh kelihatan nih, kayaknya laki-lakinya 20% nih. Nah, berarti saya sebenarnya sedang seolah-olah bicara dengan kaum perempuan karena laki-lakinya sedikit gitu ya. Seperti itu peringkasan data. Ngeringkas data yang sudah dikumpulkan, yang asalnya detail seperti tadi jadi umum aja deh. Jadi laki-laki berapa persen, perempuannya berapa persen, yang umur 18 tahun berapa persen. Nah itu peringkasan data. Jadi pengorganisasian mah bicara tentang pengumpulan data. Kalau saya mau tahu jenis kelamin, ditanya apa diukur, atau di spektro, atau ditimbang, atau di meter. Kira-kira ada yang tahu nggak? Saya mau nyari informasi. Ini laki-laki apa perempuan? Gimana caranya? Ditanya, Pak. Ditanya. Kalau kamu lihat kucing sama manusia, pakai mata apa ditanya? Pakai mata. Nih saya mau lihat nih, dia tuh laki-laki apa perempuan? Gimana nanyanya? Dilihat, Oke, Pak. bingung kan ya. Jadi pengorganisasian ternyata ngumpulin informasi itu tidak mudah. Tidak mudah ya. Menurut kalian saya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Tahu dari mana? Dilihat. Dari ciri-ciri Pak. Dari wajah dan nama mungkin Pak, seperti itu.
Ya, saya kemarin dipanggilnya Bu Ai, ya, di seminar, gara-gara lihat nama, gitu. Jadi kira-kira gimana supaya, kan yang bagus tuh pertanyaan langsung ke intinya kan, gitu. Tapi kadang pada saat mengumpulkan itu kita cuma nanya, apakah ibu laki-laki apa perempuan? Kan ya gitu nanyanya ya. Jadi informasi itu diperoleh berdasarkan alat yang dipakai. Contoh, saya mau tahu kadar kolesterol diukur apa ditanya? Diukur. Diukur. Terus ini laki-laki apa perempuan? Ditanya apa diukur? Ditanya. Ditanya. Terus kalau Dorce laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Tahu dari mana? Nanya belum pernah. Melihat kelaminnya juga belum pernah. Sulit gak sih? Dari Sulit gak mengumpulkan informasi itu? sulit. Sulit, ya. Ternyata apa yang menurut kita sederhana, pada saat mahasiswa membuat KTI itu sulit. Sulitnya apa? Ngumpulin data aja ditanya, ini berat badan pakai fotometer atau pakai, ditanya, hari ibu gemuk nggak gitu kan? Nggak gitu. Kita, Bu, boleh nggak ditimbang? Boleh, silakan. Tahu, wah 60 kilo berarti gemuk gitu kan? Tapi kan nggak disebutin di depan dia bahwa dia gemuk. Jadi mengorganisir data itu, mengorganisir informasi itu ternyata harus menggunakan alat pengumpul informasi. Kalau pertanyaan berbentuk kuesioner. Apakah Anda laki-laki? Nggak gitu nanyanya. Boleh saya pinjam KTP-nya? Oh boleh, dilihat jenis kelaminnya laki-laki. Sebetulnya kalau saya sebagai dokter seandainya gitu ya, melihat ada bayi, ini laki-laki perempuan, yang dilihat apa? Jenis kelamin. Sama dokter akan dilihatin, ibu, bapak, ini anaknya. Ini telinganya 2, ini hidungnya 1 gitu ya. Lubangnya 2, berfungsi, bernafas, matanya 2, alisnya 2 baris gitu ya. Terus apalagi jenis kelaminnya laki-laki nih. Ya, karena ciri biologisnya begini gitu ya. Itu baru valid tuh. Ya, baru akurat informasinya karena diukur berdasarkan observasi. Tapi kalau nanya yang dewasa kan nggak mungkin. Coba ibu buka celananya, kemudian dilihat gitu. Ini laki-laki atau perempuan? Kira-kira kalian akan begitu nggak kalau kalian ditugaskan oleh saya nanya jenis kelamin ibu-ibu pengajian? Tidak. Terus nanyanya gimana? Pasti kan nanya. Nggak mungkin buka celana, disuruh buka celana. Keterlaluan, gak sopan gitu ya. Jadi ternyata untuk mengorganisir data itu suatu ilmu tersendiri, namanya data design, collecting information, etik ya. Apakah etis? Pertanyaan ini saya lempar. Kalau saya punya teman di Thailand, ditanya what is your gender gitu ya. Itu gak sopan ya. Apa jenis kelamin Anda? Gitu gak sopan. Karena itu hal yang privasi, tidak boleh ditanya. Berarti kita harus sampai belajar psikologi ya. Psikologi komunikasi. Ini kira-kira sopan nggak nanyanya? Sama nih, ada contoh kasus di tingkat 3. Tahu dari mana dia itu diabetes? Ditanya dok, katanya. Gitu kata penguji. Pengujinya dokter X lah gitu. Anda sebagai ATLM akan bertanya ke masyarakat, apakah ibu diabetes? Nggak gitu kan nanyanya. Apakah ibu minum obat kencing manis? Jadi beda bahasanya, dirubah gitu. Ya, seperti itu. Oh iya, saya minum obat kencing manis. Oh, berarti dia diabetes. Jadi ternyata kita itu harus jelas. Kalau kita mau dapat informasi yang baik, harus diperoleh dengan alat pengumpul informasi yang baik. Kalau isi kepala seseorang ya kuesioner berbentuk pertanyaan. Apakah Anda pernah mengalami kejadian buruk dalam hidup Anda? Nah, itu pakai kuesioner, nggak mungkin pakai spektro.
nggak mungkin pakai MS, nggak mungkin pakai mikroskop. Apakah Anda pusing? Nggak mungkin diperiksa HB ya. Ya ditanya, apakah Anda pusing? Iya, saya pusing gitu. Terus dia anemia atau tidak, baru periksa HB-nya, hemoglobin. Alat ukurnya bukan kuesioner, pakai meter, pakai spektro, atau pakai hematologi analyzer. Barulah data itu dikumpulkan dengan akurat. Informasinya jadi valid, jadi sah gitu. Setelah informasi tersebut sah, sudah kalau alat otometer dikalibrasi, kalau kuesioner itu divalidasi namanya. Kalau kuesioner itu ada di ilmu statistik, ada secara detail, bisa sampai S3 ya ilmu statistik itu. Nah, karena kalian bukan mau S3, bukan mau S2 atau S1, kalian apa sih contohnya di lab gitu ya. Seperti itu. Nah, ini peringkasan data tadi kalau nggak dirata-ratain, berbentuk rata-rata, ini rata-rata dari 5 pengamatan. Itu peringkasan data namanya. Min, median, modus, kemudian persentase, positif atau negatif, itu peringkasan data. Dan yang kedua, statistik itu ternyata mempelajari penelusuran lebih jauh. Ini rata-rata pakai alat A, itu ternyata glukosa itu 120. Pakai alat B, merek buatan Cina, ternyata 140. Kok lebih tinggi ya? 120 dan 140 mg per desiliter kadar gulanya. Dengan alat yang beda kok bisa selisih. Ada selisih 20 mg. Nah ini tuh kira-kira berpengaruh gak sih selisih segitu? Atau dianggap sebagai suatu, itu mah kesalahan teknis lah, diabaikan gitu. Nah ini yang nomor 2 ini namanya uji statistik. Ya, harus diuji signifikan, berpengaruh, bermakna tidak sih selisih 20. Kalau misalkan bermakna ya udah, berarti alat yang salah satunya pasti jelek. Alat yang satu pasti bagus. Terus tahu yang bagus dari mana? Makanya kita nggak boleh membandingkan alat yang jelek dengan yang jelek. Harusnya bandingin alat itu yang jelek dengan yang baik. Alat yang bermerek belum tentu baik ya. Jadi alat yang baik itu alat yang menunjukkan hasil kalibrasi yang baik gitu ya. Yang alat yang belum terkalibrasi dibanding terhadap yang sudah terkalibrasi. Fotometer baru belum tentu juga bagus. Makanya harus dibanding dengan alat yang sudah kita, mending pilih mana? Alat yang sudah kita pakai bertahun-tahun tapi tidak ada komplain dari pasien, dengan alat baru murah tetapi belum teruji. Pilih mana kalian? Pilih mempertahankan alat yang lama pasti ya. Karena jelas tidak ada komplain dari pasien gitu. Nah, itu contoh ya yang disebut dengan statistika itu. State itu negara, tik itu ilmu. Jadi sebetulnya bahasa Inggrisnya statistika itu ilmu kenegaraan. Jadi ilmu ini tuh dulu ada ilmu yang dipakai oleh pemerintah, bukan oleh kita ya. Kita tuh bukan pemerintah, kita tuh masyarakat biasa, ilmuwan, laboran, kemudian ini bukan. Dulu tuh untuk negara nih ya. Hebat tidaknya suatu negara ya lihat aja statistiknya. Orang pinter sama orang tidak pinternya kecek. Berapa persen sih di Indonesia yang pinter? Oh 90% pinter, berarti negara baik, negara kuat ya. Berapa ibu-ibu yang mati saat melahirkan? 70%. Wah, butut negaranya. Berarti karena apa? Ibu-ibu aja banyak yang mati, berarti pelayanan kesehatannya juga tidak terjaga. Makanya banyak ibu yang mati karena tidak diurus. Nah, dari data aja bisa ketahuan status suatu negara itu baik atau tidak. Makanya Barack Obama itu sampai begini ya. Negara yang paling baik itu negara yang punya data yang baik. Nah, Indonesia itu negara dengan penduduk paling banyak. Ya. Paling banyak. Kemudian andai saja orang Indonesia itu pintar 60%, ya sekarang yang pintar di Indonesia itu 10% gitu ya. Bisa jadi G20, negara G20 ya. Jadi presiden
pimpinan negara G20, apalagi 50%. Nah, orang lain tuh dengan data-data seperti ini ya takut. Kemudian contoh lain, pandemi. Kalian corona ada istilah, wah angka kematian menurun, landai, kemudian meningkat. Itu yang membuat kebijakan siapa? Ini harus PPKM level 1, 2 gitu. Siapa? Pemerintah, Pak. Pemerintah ya. Tetapi siapa yang ngumpulin positif negatif COVID-nya? Badan Statistika bukan, Pak? Bukan, kalian atau ya. TLM. Jadi epidemiologi, statistik, negara tuh mati tanpa ATLM. Paham ya? Yang mengumpulkan informasi positif negatif itu yang meriksa siapa? ATLM, Pak. ATLM. Jadi ATLM adalah nyawa dari negara ini. Kalau negara ini sekarang sudah, beberapa negara sudah membebaskan pandemi, sekarang sudah dianggap sudah bebas pandemi. Nah, kita itu mau gimana? Mau bebas atau tidak, itu dilihat dari statistiknya. Ya, kalau angka kesembuhan meningkat, angka negatif, sebetulnya kalian bisa nggak sih bohong? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Di lab Pak. kita negatifkan aja. Jadi persentase orang yang negatif jadi banyak kan? Terus datanya diinput nggak ke Peduli Lindungi sama pegawai rumah sakit? Dimasukin ya, diinput. Nah, jadi kalau kalian memasukkan data sampah, data asal, hasilnya bakal asal. Kelihatan. Jadi memang kerja keras ngumpulin datanya, ini benar positif negatifnya diperiksa, benar. Hasilnya berkah ya, hasilnya. Pada saat diolah data, dipakai keputusan pemerintah, oke kita nggak ada PPKM. Karena kenyataannya di lapangan memang udah pada negatif. Gitu. Ya itu. Jadi asal muasal ilmu statistika itu dulu sering dipakai oleh pemerintah. Sampai sekarang masih dipakai oleh pemerintah. Nah, kalau kalian sendiri di lab klinik dipakai untuk apa ilmu statistik ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ilmu statistik itu kan rata-rata standar deviasi itu sering denger nggak? Sering dipakai nggak waktu dari semester 1, 2, 3 gitu? Sering dipakai nggak? Sering, Pak. Sering ya. Nah, di kita sering dipakai untuk statistik quality control ya. Masuk tidak nih dari 5 kali pemeriksaan akurasi presisi gitu ya. Nah, ilmu statistiknya di lab lebih sempit dipakai untuk itu. Tapi kalau di negara, wah banyak ya. Di negara dipakai untuk keputusan bagaimana apa tuh kebijakan PPKM, kemudian bagaimana ini penyiapan obat dan sebagainya. Jadi berharga sekali data-data yang dikumpulkan dari ATLM ini gitu. Nah, lanjut ke cabang dari ilmu statistik itu banyak. Ada statistik engineer atau statistik untuk teknik mesin ya. Dia untuk melihat penyimpangan kalau dia buat baut, buat mesin, besinya harus ukuran berapa, dia bornya nggak boleh meleset gitu ya. Nah, itu pakai statistik engineer. Statistik elektro sama. Ya, kemudian di bidang kesehatan ada namanya istilah biostatistik. Di kesehatan sendiri ini ilmu yang paling sulit. Ya, yang paling sulit. Karena dia harus kuat biologinya, harus kuat kedokterannya, harus kuat juga logikanya. Uji statistik itu banyak gitu ya. Kita pakai yang mana nih untuk menyelesaikan masalah pasien ini. Nah, ini akhirnya lahirlah jurusan biostatistika di UI, di UGM, ada ya, sampai S3. Nah, ini kerjanya kalau di bidang farmasi, dia akan
membantu uji coba obat ke pasien, ke hewan, apa kita desainkan, berapa jumlah tikus yang harus dipakai, berapa jumlah dosis yang harus dipakai herbalnya atau apa kalau lagi uji herbal. Kalau vaksin, uji vaksin ke manusia, desainnya harus ke berapa orang uji cobanya, clinical trial seperti itu. Kemudian di bidang lab medik, biostatistika ini dipakai untuk apa? Untuk preparasi kontrol serum, kontrol hematologi. Di pabrik mereka hitung menggunakan statistik, lahirlah nilai target, lahirlah nilai range yang ada di kit insert atau brosur-brosur dari reagen. Kemudian lahirlah nilai linearitas, pemeriksaan dari masing-masing pemeriksaan kimia, biologi, kemudian mikro, ya, imun, serologi, semua keluarlah nilai LOD, limit deteksi, limit pengukuran atau limit kuantifikasi. Nah, itu semua turunan dari ilmu dasar statistika. Jadi yang kaitan dengan, jadi cirinya apa bedanya biostat sama statistika? Datanya harus dari ilmu biologi dan kedokteran, gitu ya. Jadi kalau kalian ngebahas berapa penjualan HP saat ini, itu bukan bahasan biostat ya, bukan bahasan biostat. Oke, nah masuk ke konsep dasar yang kedua. Di ilmu statistik itu dikenal istilah. Jadi ini hafalan. Variabel ya. Ini harus perjanjian antara saya dan kalian. Kalau saya bilang variabel, oh itu maksudnya, ya. Nah, termasuk kalau kalian ngobrol dengan orang luar negeri, saat ditanya, ketemu di kongres atau di apa gitu ya, lagi silaturahmi atau lagi student exchange, pertukaran mahasiswa atau pertukaran ATLM antar negara, tuh pasti nanya, variabel yang kamu teliti itu apa sih? Nah, variabel itu apa sih? Variabel itu karakteristik nilai yang berbeda-beda dari suatu pengamatan. Jadi suatu pengamatan berarti ada objek yang diamati, namanya populasi. Pengamatan atau pengukuran. Kalau nggak pakai mata, pakai alat ukur ya, pakai mata. Pengamatan tuh dengan mata diobservasi. Oh ini gunung, ini laut. Lautnya ada berapa, gunungnya ada berapa gitu ya. Ini contoh. Usia. Usia itu adalah variabel. Kenapa? Karena usia bukan usia satu orang ya. Usia penduduk berarti banyak orang, beda-beda. Usia mahasiswa satu kelas beda-beda, beda-beda. Pak, sama 18 tahun. Iya, tapi hari beda. Ya. Saya mungkin 41 tahun kurang 2 bulan. Nah, gitu ya. Jadi selalu ada selisih, selalu ada variasi yang berbeda-beda ya dari suatu objek. Terus bagaimana ya? Saya mau meneliti pengaruh buah jambu terhadap kadar trombosit atau jumlah trombosit pada tikus. Nah, tikus teh hiji, Pak. Kumaha tah, Pak? Itu perlu pakai ilmu statistik? Ya enggak lah. Kalau tikusnya 2 atau 3 baru kan bisa nilainya beda ya. Tikus ke-1, ke-2, ke-3 usianya sama, berat badannya sama. Tetapi kan kadang selisih ya. Yang satu 200 gram tikusnya teh beratnya. Yang satu lagi 202,1 gitu. Jadi nggak pas, nggak ada yang pas banget gitu ya, seperti itu. Makanya tetap itu variabel berbeda. Nah, kalau datanya sama tuh namanya bukan variabel. Umur saya sendiri. Yang kan berbeda-beda ya, sendiri aja satu datanya gitu. Jadi di ilmu statistik itu harus ada variabel. Apa sih informasi yang mau dicari tahu ya? Variabel itu bisa dalam kata lain informasi. Seperti itu. Usia, jenis kelamin, berat badan, kemudian warna rambut, ya warna rambut tiap orang beda-beda. Itu contoh. Nah, terus dikategorikan lagi, katanya di statistik ada variabel kuantitatif, berarti karakteristik nilai yang suatu nilai itu pakai alat, ya. Contoh,
berat badan. Hasilnya bukan gemuk kurus, hasilnya berapa kilo. Itu kuantitatif, berapa kilogram berat badannya. Terus tinggi badannya berapa senti apa berapa meter. Ada satuan ya, sentimeter atau meter. Nah, itu berarti kuantitatif. Nanti ini banyak keluar di pilihan ganda sih di UTS ya. Jadi kalian milih ini variabel kuanti apa kuali. Kadar kolesterol, miligram per desiliter. Nah, kemudian kadang kita berhadapan dengan variabel kuali. Contoh, warna rambut merah, warna rambut kuning. Merah ditambah kuning jadi apa? Dibagi 2. Kan nggak bisa ya, nggak bisa dirata-ratain. Makanya kualitatif disebutnya. Ya. Kalau kuantitatif bisa 120 cm ditambah 130 cm. Rata-ratanya berarti 120 ditambah 130. 250 dibagi 2, 125. Nah, itu kalau kalian lagi mengukur duplo kan gitu ya, dibagi 2. Tapi kalau ini saya hasil tes proteinnya positif, yang kedua negatif. Jadi hasil pasien kumaha? Ya. Hasil pasien negatif apa positif? Ah, udah weh, jumlahkan bagi 2. Negatif tambah positif jadi apa? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Negatif tambah positif, banyak pasien jadi status abu-abu gitu ya. Jadi gitu, nggak bisa. Harus dilakukan pemeriksaan yang ketiga. Ternyata yang ketiga itu negatif. Berarti negatifnya 2:1. Berarti kesimpulannya pasien ini negatif protein. Itu contoh ya. Variabel kualitatif. Cirinya tidak bisa. Laki-laki ditambah perempuan jadi apa? Kan jenis kelamin tuh contoh ya, laki dan perempuan. Hasil informasinya. Untuk kategorinya cuma 2, laki atau perempuan. Nah, di Indonesia mungkin 3 ya. Laki-laki, perempuan, anonimus, tidak mau disebutkan ininya jenis kelamin. Kalau di Thailand bisa sampai berapa, lebih dari 20 jenis kelamin itu ya. Ada tomboy, ada tomboy rada maskulin gitu. Jadi mereka kelompokkan jenis kelamin bukan berdasarkan biologis, tapi masalah tabiat ya, sifat seseorang. Oh, dia itu perempuan dengan perempuan. Secara biologis dua-duanya perempuan, tapi yang satu dipotong rambutnya pendek, yang satu lagi panjang rambut. Yang satu tomboy namanya. Yang satu apa gitu. Itu ada tuh, silakan cari di Google. Ya, jenis kelamin di Thailand. Itu contoh. Jadi ternyata tidak mudah. Ya, mengumpulkan informasi satu variabel aja susah. Ini tantangan buat kalian. Makanya selalu jadi topik penelitian sesuatu yang susah itu. Kemudian variabel bisa juga dibagi menjadi 2. Acak ya, acak diskrit dan kontinu. Kalau acak itu suatu nilai yang diperoleh karena adanya faktor kesempatan. Pak, gimana ya ini larutan di spektro barusan absorbannya 0,21. Sekarang diukur lagi, padahal kan saya nggak buat lagi, tapi saya sedot deui lah gitu ya. Ternyata hasilnya 0,22. Jadi nggak bener mana sih Pak? Itu kok beda-beda. Padahal alatnya kan itu juga. Larutan warnanya ini juga. Kok bisa beda ya Pak ya? Nah, itu yang disebut dengan acak, random. Ya, karena ada kesempatan dari alat aja ngeluarin hasil segitu. Pas ternyata disedot dari 3 kalinya gitu. Dari tabung yang sama masih ada sisa. Nah, itu disedot lagi, diukur lagi. Malah rendah 0,20 gitu. Wah, nah, ini benar mana Pak? Ya semuanya benar keluar dari alat. Gitu. Nah, acak itu ada 2 jenis, ada diskrit, ada kontinu. Contoh, diskrit itu cirinya ada batas maksimal. Contoh, kalau kalian antri di bank, ngambil random apa enggak? Nomor antriannya. Kalau mau ke teller. Tersusun, Pak. Tersusun. Berdasarkan jam kedatangan, kan? Datang terakhir berarti dapat urutan yang terakhir. Gitu. Tapi ada batas maksimal. Hari ini hanya 200 yang dilayar.
Padahal mampu gak sih 201? Bisa. 400 nasabah bisa? Bisa. Tapi kan kapan beresnya? Pulangnya jam berapa pegawai bank itu bisa siang malam ya. Nah, itu kalau ada batasan angka maksimalnya 200 orang berarti itu diskrit. Contoh di lab apa sih variabel yang diskrit? Contoh apa? Coba satu orang disebutkan. Contoh variabel atau informasi di dalam lab yang dia itu hasilnya itu cuma terbatas gitu, nggak tak terhingga. Contohnya apa? Praktek, Pak. Apa? Praktek, Pak. Praktek maksudnya? Kan di shift, Pak. Jadi 20 orang gitu, Pak. Oke, gitu ya. Jadi ini contoh. Di lab itu kalau kalian periksa glukosa, ada batas maksimalnya nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Kadar HB pernah nggak 1000? Nggak pernah. Nggak pernah. Makanya pasien 1000 ya. Paling gede hemoglobin 24 gram per desiliter. Berarti diskrit apa kontinu? Diskrit. Diskrit. Nah, itu bedanya ya. Jadi diskrit di sini bukan ke arah ini, tapi kebanyakan bilangan bulat. Tapi kalau ada satuan model HB itu ada gram per desiliter ya. Nah, itu kenapa disebut kontinu? Karena nggak terbatas. Misalkan oke lah maksimal 20 kalau bilangan bulat. Tapi kan komanya 20,22222,9999. Nah, itu yang kontinu tuh yang desimalnya ini. Jadi kenapa setiap variabel yang ada satuannya seperti tahun, kemudian berat badan, sentimeter, kemudian kilogram, tekanan, PSI ya, kemudian liter ya, kalau ngisi bensin liter, karena walaupun ada batas maksimum tank, tetapi selisih dari desimalnya tetap ada ekornya gitu ya, ada ketidakpastiannya gitu. Nah, kalau antrian mah jelas ya, kayak antrian nasabah tuh jelas. Nggak ada 4,2. Yang 0,2 tuh siapa orangnya? Yang antri 0,2 nggak ada gitu. Makanya cirinya nanti di pilihan ganda kalau ditanya pertanyaan ini, pilihlah variabel yang bulat ya. Angka-angkanya bulat. Kemudian tidak ada satuan ciri. Ya. Ya, orang pertama maju ke teller, orang kedua maju ke customer service gitu ya. Nggak ada orang 0,5 ya. Orang ke 2,5 nggak ada. Oke, itu saya kira untuk prolog ya cukup segitu. Oke, itu kemudian satu lagi. Nanti kita akan ngobrol ya di on cam. Saya akan tanya-tanya, setiap orang akan menerangkan. Coba berikan contoh variabel yang tidak boleh disebut oleh yang lain, gitu ya. Nah, sebelum itu kita masuk ke konsep dasar yang ketiga, yaitu di statistik, karena kita bicara data-data, berarti bukan satu orang, bukan satu objek kalau dia benda, tapi kumpulan. Bisa kumpulan serum, kumpulan darah, kumpulan urin. Nah, itu populasi ya. Jadi populasi itu nggak mesti kumpulan orang, kumpulan pasien, nggak mesti. Jadi populasi ini sekumpulan besar entitas yang diinginkan dalam waktu tertentu. Jadi dibatasi waktu ya. Kalau saya mau tahu jumlah penduduk Cimahi, tahu pastinya nggak? Nggak tahu pastinya, 5 juta aja. Tapi kalau orang sekelas, tahu nggak jumlah maksimalnya? Tahu, berarti finite, populasi terbatas. Jadi populasi adalah sekumpulan objek atau entitas yang informasinya akan kita cari yang diinginkan
dalam waktu tertentu. Kenapa harus dibatasi waktu? Karena data bisa berubah seiring waktu. Misalkan di kelas ini hari ini yang hadir 40, minggu depan belum tentu 40. Ya, karena ada yang sakit, ada yang apa. Sama kalau kita mau survei ke RT 1 aja di Unjani di Cibeber, itu bisa jadi orangnya ada yang lagi ke Bandung, ya, lagi ke Ciroyom belanja, jadi seolah-olah lagi sedikit, padahal penduduknya banyak gitu. Nah itu antara finite dan infinite, itu kenapa disebut kalau penduduk pasti aja infinite, ya. Karena kita nggak tahu pastinya. Karena ada migrasi, ada kematian, ada kelahiran. Memang bilang penduduk Cimahi 5 juta. Ternyata beberapa detik kemudian sudah nambah, ada bayi lahir di Cimahi. Jadi yang benar yang mana? Yang tadi apa yang barusan? Itu dalam hitungan detik aja yang melahirkan di Kebedanan, yang melahirkan di rumah sakit itu seimbang nggak antara yang meninggal kakek-kakek dengan yang ini? Belum lagi yang meninggal di jalan karena kecelakaan motor atau tabrakan. Kita benar-benar jadinya infinite ya. Dia tahu pastinya berapa gitu. Seperti itu. Nah, kalau sampel itu sebagian dari populasi gitu. Oke, itu tadi ya mengenai populasi dan sampel. Untuk minggu selanjutnya mungkin kita lebih detail lagi ya, lebih detail lagi. Nah, sekarang kita stop share, saya akan tanya jawab gitu ya. Yang ini tidak akan saya rekam. Nanti yang rekaman materi tadi bisa dilihat di YouTube lah, di YouTube saya. Kemudian karena sudah latihan soal, kita tutup dulu ini rekam.